Mungkin sebagai pengantarnya ke Mas Abrang ada satu kata yang saya garis bawahi dari tadi semua yang dibahas untuk menuju satu titik pencapaian itu memang dibutuhkan pengorbanan gitu ya. Kayak misalnya tadi Mas Ismail Fahmi, kalau kita mau memakai ChatGPT ya Mas Ismail Fahmi memilih untuk subscribe dengan biaya 300.000 per bulan. Nah, di situ kan ada pengorbanannya. Seperti tadi Mas Ismail Fahmi juga cerita dulu belajar mengetik menggunakan mesin ketik. Ada pengorbanan di situ sehingga perjalanannya sampai hari ini membuahkan hasil ya katakanlah ya menghasilkan drone emprit misalkan salah satunya. Tapi sebelum ada pengorbanan pasti kan harus ada alasan untuk berkorban dulu gitu ya. Nah mungkin Mas Abrang bisa memulai dari situ sehingga mungkin nanti ngomong AI, ngomong tema ini silakan monggo Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil angle yang berbeda, mulai dengan menyalahkan yang bikin judul. Mediokrasi, kepemimpinan yang mediocre. Kenapa saya ngomong menyalahkan yang bikin judul? Kita mundur beberapa langkah. Seperti biasa, sebagai yang nyumbang pemikiran aneh-aneh, saya akan coba ngambil dari angle yang berbeda. Pertama, tidak ada hal di dunia yang mediocre atau gede atau bagus atau buruk dan seterusnya. Semua sama aja. Baru setelah ada tolak ukur, baru ada nih yang namanya baik, buruk, pas, enggak, mediocre, the best, dan seterusnya. Itu bukan lahir dari Tuhan, itu lahir dari tolak ukur yang dibuat oleh manusia. Sampai sini oke ya, paham ya? Artinya itu ada sebuah tolak ukur itu bisa kita expand sedikit. Tolak ukur itu bisa kita sebut sebagai game. Ada sebuah peraturan permainan di mana yang paling bisa berkompetisi dalam satu permainan tersebut dengan peraturan dan tolak ukur yang ada, dia akan menjadi pemenangnya. Nah, artinya tidak mungkin pemenang dalam sebuah permainan adalah orang yang mediocre dalam permainan itu. Dia pasti orang yang hebat di permainan itu. Paham maksud saya ya? Oke. Artinya, kalau Anda melihat misalnya ada lomba bodybuilding dan tiba-tiba ada Mike Tyson di situ, Mike Tyson akan menjadi mediocre. Walaupun dia excellent di tinju, tapi pada permainan yang salah dia menjadi mediocre. Ketika Anda mengatakan pemimpin kita mediocre, itu terjadi karena Anda salah memotret permainan. Anda anggap pemimpin kita adalah permainan mencari pemimpin yang paling peduli sama rakyatnya. Permainannya bukan itu sebenarnya. Ini lomba siapa yang paling bisa cari backing yang ngasih duit untuk kampanye. Siapa yang bisa mau menjadi boneka orang, siapa yang bisa menjilat pantat atasannya. Artinya mereka adalah pemenang pada lomba tersebut. Permainannya memang berbeda. Anda salah potret permainan, kok Anda mengharap para petinggi-petinggi yang peduli pada rakyat. Permainannya bukan seperti itu. Permainannya bukan mencari pemimpin atau petinggi yang peduli sama rakyat, mampu memecahkan masalah. Yang dicari adalah orang yang setia, bukan orang yang capable. Setia kepada siapa? Ini meta game-nya kemudian. Ada permainan berikutnya. Di belakang permainan yang terlihat. Kan gitu. Kenapa sih? Ada orang mau bayarin untuk menjadi pemimpin. Bayarin si A jadi pemimpin, bayarin si B jadi pemimpin, tak bandani, tak keidit, modali, tapi nanti aku, kan gitu.
Kenapa seperti itu? Karena di meta game di belakangnya ada permainan sumber daya kemudian. Akhirnya kemudian game di belakangnya adalah sumber daya. Saya nggak ngomong bahwa kita akan selamanya akan mendapatkan seperti itu. Tapi faktanya permainan yang utama adalah permainan itu. Dan permainan itu tidak berdiri sendiri. Permainan itu selalu hadir karena ada cuaca yang membuat permainan itu ada. Kita belajar dari alam. Alam itu ada konsep yang namanya evolusi. Itu adalah game. Siapa yang dia yang paling bisa beradaptasi kepada lingkungannya, dia yang menang dalam pertandingan evolusi. Paham maksud saya ya? Sehebat-hebatnya singa pada lingkungan gurun pasir, dia tidak akan menjadi juara. Dia jadi mediocre. Harus pada tempat yang tepat. Kenapa Indonesia sampai permainan itu menjadi luar biasa bertahan? Permainannya seperti itu sehingga kita mendapatkan pemimpin yang kayak gini lah. Saya nggak ngomong pemimpin siapa ya, tapi petinggi-petinggi yang Anda anggap sebagai mediocre tersebut. Karena cuaca dalam situasi sosial menurut saya adalah trust yang diberikan oleh masyarakat. Makanya saya sangat setuju ketika intelektual ini tadi ditingkatkan. Ketika kemampuan kritis, kemampuan refleksi itu ditingkatkan. Karena semakin itu kita pakai, kita semakin bisa membuat cuaca yang tepat untuk terjadi evolusi kepemimpinan berikutnya. Kalau mau cari cepat, cara cepat dalam tanda petik, itu kita cari seorang pemimpin yang tahu permainan di dua hal. Permainan yang ada sekarang dan permainan seharusnya seperti apa. Dia akan menggunakan permainan yang ada sekarang untuk menjadi pemimpin dan kemudian mengubah permainannya menjadi permainan yang seharusnya seperti apa. Mungkin saya ikut berdosa pada rezim yang sebentar lagi selesai. Sekitar 8 atau 9 tahun, beberapa tahun yang lalu saya pernah ngobrol sama beberapa orang yang mungkin kalimatnya bisa sampai kepada beliau. Pertanyaannya gini, menurutmu gimana untuk pemimpin yang ini bisa husnul khotimah? Yang sekarang katanya gitu, itu beberapa tahun yang lalu. Jawaban saya persis seperti itu. Pemimpin yang ada itu bukan datang dari permainan yang kemarin. Ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan untuk husnul khotimah adalah kamu ubah permainannya sehingga siapapun bisa menjadi pemimpin. Ubah permainannya. Dan saya tidak mengira dia mengubah permainannya arahnya ke sini nih. Asu aku ya melu salah iki Haji. Mungkin penjelasan saya kurang kurang komprehensif mungkin. Karena maksud saya kemudian adalah ubah permainan, ubah permainannya sehingga yang muncul adalah orang-orang yang capable, meritokritas. Kita beberapa kajian yang lalu pernah ngomong bahwa meritokritas, pragmatisme dan kejujuran, honesty itu sangat penting untuk membangun sebuah society. Ini saya dengar juga dari profesor dari Singapura. Saya lupa namanya tapi. Waktu itu ada sebuah kelas di mana saya memperhatikan, make sense, keren nih kan gitu. Jadi saya bawa ke sini, tak kulak. Artinya untuk mengubah keadaan, kita bisa menunggu keajaiban. Di mana saya melihat sangat ada kemungkinan pada presiden terpilih kemudian untuk dia bisa main di dua permainan itu. Dengan gerakan-gerakan yang aneh seperti ini, dia beradaptasi pada permainan yang ada, sampai pada sebuah posisi di mana beliau bisa mengubah permainan. Itu sebuah harapan yang kita lihat nanti gimana ke belakangnya. Tapi mengubah permainan juga tidak semudah itu. Karena pemain-pemain yang mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan kemudahan 10 tahun terakhir ini, sebebas-bebasnya dia mau ngapa-ngapain gak akan terima juga. Dia akan mempertahankan permainan lama sekuat mungkin. Dan tidak mungkin langsung melawan pada presiden terpilih. Dia akan mencoba mengadu itu kepada masyarakat. Gimana cara mengadunya? Mereka pegang resources yang luar biasa besar. Contoh nek aku penjahat yo.
Saya berhentiin supply di Jakarta beras seminggu, udah ribut. Masyarakat akan melawan sama pemimpinnya. Padahal pemimpin yang dilakukan, pemimpin mencoba mengubah permainan, dia nggak pengen permainan berubah, diadulah rakyat sama pemimpinnya. Nah, meta game ini luar biasa kompleks dalam tanda petik. Nggak sesimpel itu permainan di atas. Kenapa? Karena gamenya kita, dan saya tadi sempat ngobrol sama yang mau ditangkap, intel di sebelah kiri saya itu. Saya ngomong ini nggak mudah ngubah kayak gitu ini, dan kita harus pada posisi yang benar juga. Kita kebetulan diwarisi sistem yang sudah kayak gitu kan gitu. Permainan yang sudah kayak gitu dan semakin parah. Kita harus bisa melihat opportunity ke depan. Kalau Anda main kartu, main gaple, ketika Anda dibagi kartunya, Anda nggak bisa komplain sama yang ngocok kartu. Kok aku dikasih kartu jelek? Enggak. Yang bisa kita lakukan adalah megang kartu yang ada di depan dan memanfaatkan sebaik mungkin kan gitu. Kebetulan kita dikasih kartu kayak gini nih. Kartu keren lah. Dari balak fufu fafa sampai balak siji, balak 6 dan seterusnya whatever lah. Oke, kartunya kayak gini. Kita lihat ke depannya gimana nih main gamenya. Saya nggak ngajak Anda untuk berpolitik. Anda penguasa dari permainan yang sebenarnya adalah siapa yang membentuk cuaca. Paham analogi saya? Semua pemimpin yang terpilih, yang pengen dipilih, itu pasti mengikuti kriteria yang memilih. Saya dulu pernah mencontoh, kalau di dalam ilmu biologi, itu yang mengarahkan evolusi, itu pilihan dari wanitanya. Saya dulu pernah cerita seperti itu. Kalau wanita punya kriteria, laki-lakinya akan berusaha mendapatkan wanita itu dengan segala cara sesuai dengan kriteria wanitanya. Pufferfish misalnya, ada seekor spesies ikan yang dia bisa bikin bentuk luar biasa bagus di pasir, ya kalau nggak dikeruk itu jadi masih kelihatan bentuk-bentuknya itu luar biasa bagus itu. Kenapa dia melakukan itu susah payah sampai capek-capek sedemikian rupa demi agar dipilih oleh wanita. Simbah pernah ngomong bahwa pemimpin dan rakyatnya adalah seperti pasangan. Siapa wanitanya di sini? Rakyatnya. Rakyatnya akan memilih pemimpin sesuai dengan kriterianya. Dulu berkali-kali kita ngomong, kalau kriteriamu 50.000, jangan kaget pemimpin yang kau dapatkan adalah pemimpin yang pintar nyari duit untuk memberimu 50.000 sementara ngantongi 1 juta. Paham maksud saya ya? Pemegang cuaca sesungguhnya untuk mengubah permainan menjadi permainan yang sebenarnya dan seharusnya, yaitu pemimpin adalah pemimpin yang peduli pada rakyatnya, pemimpin yang menggunakan skillnya untuk rakyatnya. Itu penguasa sebenarnya adalah yang membentuk cuaca, artinya adalah rakyat sebenarnya. Tapi rakyat juga harus dimodali dengan intelektual, dimodali dengan pengetahuan untuk bisa membentuk cuaca yang tepat. Jadi saya sangat setuju tadi dengan yang dikatakan. Di sisi lain, kalau ada keajaiban, kita akan menemukan sebuah pemimpin yang pintar main di 2 permainan sekaligus. Main di satu sisi, ketika dia sudah pegang kekuasaan, permainan akan dirubah. Dan Anda harus cerdas melihatnya kemudian. Karena yang sudah enak, nggak mungkin mau permainannya diubah. Dan cara paling efektif adalah mengadu pemimpin tertinggi dengan pembentuk cuaca, yaitu rakyat. Saya nggak ngomong jangan kritik, ayo kritik. Ayo kita punya kriteria. Misalnya salah satu kriterianya, ayo dong buat transparansi sedikit. Kenapa? Agar kita nggak jadi pelengkap penderita aja di negara nih. Kasih tahu kita masalahnya juga agar kita bisa terlibat. Kenapa semua salah yang paling di atas? Karena kita tidak tahu sebenarnya yang bangsat siapa. Ada 4.500.000 pekerja PNS di Indonesia. Yang salah, yang di tengah jalan, yang diteriakin pasti yang paling atas. Kenapa? Karena kita nggak paham apa yang terjadi. Masyarakat Indonesia tuh pengen banget Indonesia maju. Dan kita memperlakukannya juga yang nggak beres kita keplaki bersama. Yang memang membuat inisiatif bagus,
kita tepuk tangani bersama. Kita berkali-kali ngomong itu. Kita nggak peduli orangnya siapa. Yang kita peduli adalah perilakunya terhadap kita semua dan menuju masa depan yang mana. Intinya sebenarnya yang pengen saya katakan adalah itu saja tadi. Yang bikin judul ini belum semelangkah, 2 langkah ke belakang dan melihat bahwa sebenarnya permainan yang kamu anggap permainan di kepalamu itu berbeda dengan permainan yang dilakukan oleh para yang rebutan menjadi menteri dan seterusnya itu. Tidak mudah memilih menteri Zaken itu kabinet Zaken. Karena pasti ada yang tidak terima mau memasukkan orang nih. Enak aja kok semua tiba-tiba menjadi meritokrasi. Saya udah nanam banyak ini. Saya harus dapat banyak ini. Nah, itu permainan lawas, musuh permainan baru. Sepemahaman saya ini nggak tahu ini dari teori sosiologi atau teori apa ya gitu. Ada yang namanya dual loop untuk sistem change itu pada sistem dinamik. Itu ketika ada mau dual loop, artinya ketika ada mau sistem change itu sistem yang lama mengalami stagnasi dan mengalami penurunan, sistem yang baru harus mulai muncul. Sistem yang baru itu mulai dari kecil, kesadarannya kecil, tapi semakin banyak resources sumber daya, semakin banyak yang masuk pada sistem tersebut, sistem lama-lama mati dan dibangun oleh sistem yang baru. Ketika saya mengatakan sistem itu bukan berarti harus sistem pemerintahan, mindset, kesadaran, karena itu tadi, seperti yang dikatakan, tidak mungkin orang bisa keluar dari penjara kalau dia tidak sadar bahwa dia di penjara. Tidak mungkin kita bisa membereskan masalah kalau kita tidak bisa mendefinisikan apa masalah tersebut. Mungkin kalau mendidik 271 juta tidak mudah, tapi sekarang kita punya booster seperti ChatGPT, Sonnet, Qwen, Llama, whatever, banyak banget AI yang tersedia. Jangan anggap itu sebagai ancaman, anggap itu sebagai membantu Anda untuk belajar secara cepat. Belum pernah saya alami di dunia ada guru yang sesabar AI. Enggak pernah marah, gue goblok kayak ngomong, enggak pernah marah. Sampai saya malu sendiri loh. Suatu hari saya pengen belajar sebuah teori dan saya ngomong enggak paham tuh 5 kali. Saya sampai malu gobloknya, ya Allah. Untung gurunya sabar banget. Yang menjelaskan tuh dari versi kuliah sampai versi SMA, versi SMP sampai SD digawe analogi aku sih ora paham kayak. Iki nek gurune menungso wis dikampleng raiku kaya. Tapi untungnya itu adalah sistem yang cukup intelijen dan cukup sabar untuk bisa mengikuti kebodohan kita. Dan satu hal lagi, kalau kamu ngobrol sama ChatGPT, kebodohanmu tidak akan tersebar ke dunia. Cuman kamu sama dia yang paham, udah ngobrol sewengi, pengen belajar something, gatel ada yang nggak tahu, coba jelaskan. Kalau kamu merasa paham sesuatu, bongkar lagi. Karena tidak cukup dengan what, kamu perlu tahu why, atau kamu perlu tahu alternatif cara berpikirnya seperti apa. Karena seperti saya kembalikan lagi, hati-hati ada dua dunia yang kita hidupi. Dunia yang sebenarnya dan dunia yang ada di kepalamu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.